Dalam rangka mana? Itu aja dalam rangkanya. Cilingnya lah. Ada apa ini? Aja surat aku udah mau mulai. Untuk bilang aja lah sebentar aja Bu. Itu kan Ibu. Langsung WA kan ini. Oh. Pagi Bapak Ibu. Pagi Pak. Selamat pagi Bapak Ibu. Di sini kami dari Inspektorat Bapak Ibu ya untuk mensosialisasi pengaduan masyarakat di Inspektorat Kota Batang Siantar. Untuk ini saya absen dulu, mungkin kita dalam undangan kita undang ada 4 kecamatan dan perwakilannya dari kelurahan dan perwakilan dari masyarakat ya Bapak Ibu ya. Dari Siantar Barat, Bapak Ibu sudah hadir Pak? Bapak Ibu? Sudah. Hadir. Siap. Dari Siantar Barat. Siantar Barat hadir Pak ya. Bisa di absen Pak ya di kolom chat Pak ya, sama di linknya Pak ya, jangan lupa Pak ya. Oke Pak. Dan juga untuk selanjutnya dari Camat Siantar Sitalasari. Dari Siantar Sitalasari, Bapak Ibu sudah hadir Bapak Ibu? Enggak ke bawah. Mohon maaf Bapak Ibu untuk yang baru bergabung, mohon di mute suaranya Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu yang baru bergabung dalam join sosial, mohon di mute. Oh, baik Bu, terima kasih Bu. Untuk saya lanjutkan untuk yang absen Camat Siantar Sitalasari sudah hadir Bapak Ibu? Sudah hadir Bapak Ibu dari Siantar Sitalasari? Belum hadir Bu ya. Baik Bapak Ibu. Untuk selanjutnya Camat Siantar Timur. Hadir Bang, hadir. Hadir Pak ya. Hadir Bang. Jangan lupa untuk di absensinya Pak ya, dalam kolom chat sama di link absennya Pak ya. Siap Bang, siap. Baik, terima kasih Pak. Untuk perwakilan masyarakat juga sudah hadir Pak ya, untuk perwakilan dari kelurahannya juga. Ya, saya lanjutkan untuk yang absensi untuk Camat Siantar Marimbun. Bapak Ibu yang hadir dari Kecamatan Siantar Timur, dari kelurahan, perwakilan atau dari perwakilan masyarakat. Oke Pak, Ben Sayur. Sudah hadir ya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk absennya Bapak ya. Oke Pak. Baik Pak, terima kasih Pak atas informasinya untuk bergabung dalam sosialisasi ini. Baik Bapak Ibu, mungkin dari Siantar Sitalasari menyusul Bapak Ibu ya, karena berhubung waktu kita, karena ini sosialisasinya hanya dijadwalkan hanya 30 menit, tidak lebih dari itu. Di sini saya himbau kembali bahwa ini hanya sosialisasi, tidak ada sesi tanya jawab dan tidak ada untuk menanyakan tentang pengaduan ataupun hal sebagainya. Jadi di sini kita hanya mensosialisasikan pengaduan masyarakat Inspektorat Kota Siantar dan juga keberadaan dari saluran jenis keberadaan dan jenis saluran pengaduan masyarakat yang ada di Kota Batang Siantar. Di sini saya sebagai PIC-nya, person in charge, yaitu Boy Poltamu Bolon, jabatan sebagai analis laporan hasil audit, dan bertugas di Inspektorat Kota Batang Siantar. Pada tanggal hari ini kita akan melakukan sosialisasi pengaduan masyarakat di Inspektorat Kota Batang Siantar. Baik, untuk selanjutnya
Di sini kita ada dasar pelaksanaan tugas ya Bapak Ibu ya untuk mensosialisasikan pengaduan masyarakat di Inspektorat Kota Pematang Siantar, yaitu surat pelaksanaan tugas SPT nomor 800/85/RHS 11/2021 tanggal 5 November, yaitu untuk melakukan sosialisasi pengaduan masyarakat di kecamatan, kelurahan di lingkungan pemerintah Kota Pematang Siantar. Mohon maaf Bu, untuk yang baru bergabung untuk di mute suaranya Bu, Bapak Ibu, biar agar tidak terganggu dengan penyampaian yang akan saya sampaikan. Ya Bapak Ibu, mohon di mute Bu, Bapak Ibu. Yang baru bergabung, mohon di mute Bu, agar tidak terganggu penyampaian yang akan saya sampaikan dalam sosialisasi ini Bu. Baik, terima kasih Bu. Saya lanjutkan. Di sini ada dasar pelaksanaan tugas yang diberikan kepada saya untuk melakukan pengaduan, untuk melakukan sosialisasi pengaduan masyarakat di kecamatan, kelurahan di lingkungan pemerintah Kota Pematang Siantar, dan juga disertakan di sini perwakilan masyarakat ya Bapak Ibu ya, untuk mengetahui bahwa kita memiliki keberadaan dan jenis saluran pengaduan masyarakat yang ada di Kota Pematang Siantar. Di sini saya sebagai ketua timnya dan anggota saya ada satu orang, yaitu Bapak Fajar Muklis sebagai anggota tim. Untuk selanjutnya di sini dasar hukum kita dalam melakukan sosialisasi ini yaitu undang-undang dan peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau ASN. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. Kemudian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan. Itu yang menjadi dasar hukum kita dalam mensosialisasikan pengaduan masyarakat ini. Selanjutnya, poin penting yang perlu kita ketahui yaitu di dalam pelayanan publik kita memiliki hak dan kewajiban, yaitu sebagai masyarakat dan sebagai penyelenggara atau pelaksana pelayanan publik, yaitu ASN. Di sini kita memiliki hak dan kewajiban seperti mana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang pelayanan publik, yaitu kita memiliki masyarakat memiliki hak dan kewajiban, dan begitu juga ASN memiliki hak dan kewajiban. Dan juga kita harus mengetahui standar pelayanan. Standar pelayanan ini yang menjadi tolak ukur kita. Di sini standar pelayanan yang harus dijalankan atau dipatuhi oleh ASN sebagai penyelenggara pelayanan publik, dan standar pelayanan yang harus diketahui oleh masyarakat. Ini poin penting yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, untuk rincian dari hak dan pelayanan, hak, kewajiban, dan standar pelayanan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yaitu tentang pelayanan publik. Di sini dalam bagian ke-1, hak dan kewajiban bagi penyelenggara dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pasal 14, penyelenggara memiliki hak, yaitu 1, memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya. 2, melakukan kerjasama. Di poin ketiga, mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik. Yang keempat, melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kelima, menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, penyelenggara negara memiliki berkewajiban, yaitu 1, menyusun dan menetapkan standar pelayanan. Seperti yang saya sebutkan tadi, yang harus kita ketahui bahwa penyelenggara yang berhak menetapkan standar pelayanan. Kedua, menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan. Ketiga, menempatkan pelaksana yang kompeten. Keempat, menyediakan sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai. Yang kelima, memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik. Yang keenam, melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
Yang ketujuh, berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian, yang kedelapan, memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan. Yang kesembilan, membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya. Kemudian bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik. Kemudian memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan. Mohon maaf Bu, yang baru bergabung agar di-mute Bu. Mohon maaf Bu, yang baru bergabung mohon di-mute Bu, suaranya Bu. Halo Bapak Ibu, yang baru bergabung. Yang baru bergabung mohon di-mute Bu. Baik, saya lanjutkan Bu ya, Bapak Ibu. Yang kemudian Bapak Ibu mohon di-mute Bu. Baik, saya lanjutkan. Yang kemudian untuk kewajiban penyelenggara pelayanan publik, mohon maaf, untuk memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatannya. Yang kemudian memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir untuk melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kemudian hak dan kewajiban. Di sini untuk hak dan kewajiban bagi masyarakat ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu apa itu hak dan kewajiban masyarakat. Masyarakat berhak, satu, mengetahui kebenaran isi standar pelayanan. Nah, seperti yang saya beritahukan dari awal, kita harus mengetahui dulu hak dan kewajiban masyarakat, ASN, dan begitu juga standar pelayanan. Nah, tolak ukur di sini ada standar pelayanannya. Kemudian, kedua, mengawasi pelaksanaan standar pelayanan. Ketiga, mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan. Selanjutnya, mendapat advokasi atau perlindungan dan atau pemenuhan pelayanan. Kelima, memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan. Kemudian memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan. Yang kemudian mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan atau ombudsman. Yang kemudian mengadukan penyelenggaraan yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina, penyelenggara, dan ombudsman. Dan kemudian mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan. Sudah paham sampai sini Bu ya? Kemudian untuk kewajiban dari masyarakat itu sendiri yaitu satu, mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan. Kemudian ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, atau fasilitas pelayanan publik. Dan kemudian berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian kita dapat merangkum dari garis besar hak dan kewajiban bagi masyarakat yaitu dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yaitu hak satu, mengetahui kebenaran isi standar pelayanan, dua, mengawasi pelaksanaan standar pelayanan, tiga, mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan, empat, mendapat advokasi perlindungan dan atau pemenuhan pelayanan, lima, memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan, 6. Memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan. 7. Mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara. 8. Mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara. 9. Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan. Yang kemudian kewajiban dari masyarakat itu sendiri yaitu satu, mengetahui kebenaran isi standar pelayanan. Nah, di sini masyarakat harus mengetahui terlebih dahulu isi standar pelayanannya. Kedua, mengawasi pelaksanaan standar pelayanan. Ketiga, mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan. Dan keempat, mendapat advokasi perlindungan dan atau pemenuhan pelayanan. Untuk selanjutnya, di sini kita
berbicara tentang standar pelayanan. Ini merupakan pedoman standar pelayanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 14. Di sini sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Di sini di Kota Pematang Siantar. Kemudian tujuan dan sasarannya yaitu 1. Tujuan pedoman standar pelayanan ini adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat. Kedua, sasaran dari pedoman standar pelayanan adalah agar setiap penyelenggara mampu menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik dengan baik dan konsisten. Standar pelayanan ini adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Kemudian, prinsip dari standar pelayanan ini yaitu dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip 1, sederhana. Standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara. Kedua, partisipatif. Penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapat keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan. Jadi di sini standar pelayanan itu merupakan partisipatif, Bu ya, Bapak Ibu, yaitu adanya kesepakatan bersama. Ketiga, akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Keempat, berkelanjutan. Standar pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan. Kelima, transparansi, yaitu standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Keenam, keadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental. Kemudian, komponen standar pelayanan sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu 1, komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan atau service point meliputi 1, persyaratan. Di sini penyampaian pelayanan harus memiliki diinformasikan kepada masyarakat itu persyaratan. Kemudian sistem, mekanisme, dan prosedur dalam penyelesaian dari setiap pengajuan yang diajukan oleh masyarakat. Kemudian 3, jangka waktu pelayanannya. Berapa lama waktu yang akan dilayani sampai dengan selesainya. Ada dan juga di situ dituangkan biaya tarif dari produk pelayanannya. Di sini juga harus dicantumkan juga produk pelayanan dari si penyelenggara pelayanan. Keenam, penanganan pengaduan. Nah, di situ juga harus dicantumkan juga penanganan pengaduan, saran dan masukan dan apresiasi. Sehingga di sini diharapkan OPD yang menjadi penyelenggara atau pelayan publik harus mencantumkan di front office persyaratannya, sistem, mekanisme, dan prosedurnya, jangka waktu pelayanannya, apakah dibiayakan, ada biaya atau tarif, produk jenis pelayanan produknya apa saja, dan juga adanya saluran pengaduan, saran ataupun masukan atau apresiasi. Kemudian untuk yang B, komponen standar pelayanan yang terkait dengan pengelolaan pelayanan, artinya masuk ke dalam manufacturing, ya Bapak Ibu, ini tidak menjadi fokus utama kita. Sebagaimana juga dalam peraturan Permenpan ini, yaitu fokus dalam proses penyusunan standar pelayanan adalah komponen standar pelayanan yang terkait dengan penyampaian pelayanan. Nah, di sini ini untuk poin B merupakan manufacturing atau pengelolaan pelayanan yang berbasis industri seperti dasar hukum, sarana dan prasarannya, dan atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawas internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, evaluasi kinerja pelaksana. Ya, di sini tidak menjadi fokus utama kita. Fokus utama kita hanya di komponen standar pelayanan. Seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya,
Sudah cukup jelas Bu ya, Bapak Ibu, untuk poin penting yang perlu kita ketahui, hak dan kewajiban dari masyarakat, hak dan kewajiban dari penyelenggara atau pelaksana pelayanan publik, ini sebagai ASN, standar pelayanan yang harus diketahui oleh masyarakat, dan juga standar pelayanan yang harus dijalankan atau dipatuhi oleh penyelenggara, ini ASN. Kemudian di sini untuk visi misi inspektorat itu sendiri, yaitu terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih, good governance and clean government, yaitu melalui pembinaan dan pengawasan yang profesional dan berkualitas. Ini merupakan visi dan visi dari inspektorat. Untuk misinya yaitu guna mewujudkan visi yang ditetapkan, maka disusunlah misi inspektorat dari Kota Malang sebagai berikut. 1, meningkatkan sistem pengawasan. 2, meningkatkan profesionalisme dan kualitas aparat pemerintah. 3, meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi. 4, meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan kewenangan pemerintah kota di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Nah, di sini sosialisasi pengaduan masyarakat ini merupakan masuk ke dalam misi dari inspektor, yaitu poin keempat, meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan kewenangan pemerintah kota di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kemudian jenis saluran pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh inspektor untuk saat ini yaitu melalui email. Untuk alamat emailnya bisa ada Bapak Ibu catat seperti yang kita tampilkan dalam PowerPoint, yaitu email apipmengawalpemerintahan@gmail.com. Melalui Facebook, yaitu untuk alamatnya Inspektorat Daerah Kota Matang Siantar, kita dapat add di Facebooknya langsung Bu ya. Kemudian untuk surat dan datang langsung walk-in di alamat Jalan Kertas nomor 2, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Matang Siantar, untuk kode posnya 21151. Kemudian surat pengaduan resmi juga dapat ditujukan ke alamat tersebut. Untuk media cetak dan online kita juga tetap memantau dari media cetak pemberitaan media lokal. Kemudian datang langsung juga di alamat yang sama Bapak Ibu ya. Jadi untuk jenis saluran pengaduan atau DUMAS yang kita miliki yaitu email, Facebook, kotak saran, surat pengaduan resmi melalui media cetak dan online, dan datang langsung ke kantor Inspektorat Kota Matang Siantar. Kemudian untuk bagan alur prosedur pengaduan masyarakat di Inspektorat Kota Matang Siantar. Jadi untuk alur prosedur pengaduannya, pengaduan kita terima baik dari jenis saluran pengaduan yang tadi disebutkan dari Facebook, kotak saran, email, atau datang langsung pengaduan resmi melalui surat. Dan kemudian harus disertakan juga sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah, yaitu 1, harus tertuang nama dan alamat pihak yang melaporkan. 2, nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan. 3, perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. 4, keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran atau disertakan bukti dokumen pendukung. Di sini kita hanya menerima dalam waktu untuk dokumen pendukung 1x24 jam. Apabila lewat dari jangka waktu tersebut, kita akan reject atau tolak. Kemudian adapun objek yang diadukan. Untuk saat ini kita hanya masih menerima yaitu 1, pendidikan, kesehatan, perizinan, kependudukan, dan pencatatan sipil. Untuk saja nanti akan kita kembangkan lagi untuk objeknya. Kemudian setelah kita terima objek pengaduan tersebut, tim DUMAS atau dari Inspektorat Pengaduan akan menganalisa aduan tersebut. Apabila valid akan dilanjuti, apabila tidak valid kita akan reject, kita tolak karena tidak memenuhi sesuai dengan yang kita analisa. Kemudian apabila valid, maka tim dari DUMAS Inspektorat akan memberitahukan kepada pelapor tindakan yang akan dilakukan oleh tim atas laporan tersebut kepada si pelapor. Kemudian tim melakukan konfirmasi kepada objek yang dilaporkan untuk memperoleh data dan informasi dari sumber yang dipertanggungjawabkan. Kemudian tim melakukan tindak lanjut objek pengaduan. Dan selanjutnya
memanggil pelapor maupun terlapor diperiksa secara terpisah atau tidak bersamaan. Jadi di sini si pelapor kita jaga kerahasiaannya. Tenang aja Bapak Ibu, untuk pelaporan kita akan jaga kerahasiaannya. Jangan khawatir untuk si pelapor. Kemudian setelah kita memanggil pelapor maupun terlapor yang secara terpisah atau tidak bersamaan, maka bila terlapor tidak terbukti melakukan penyimpangan atau pelanggaran, maka kasus dianggap selesai atau tuntas. Jadi tidak akan kita tindak lanjuti. Dan bila terlapor terbukti melakukan penyimpangan atau pelanggaran, maka tim Dumas akan mengeluarkan rekomendasi pemeriksaan khusus dan laporan hasil pemeriksaan untuk ditindaklanjuti. Untuk selanjutnya nanti kita akan menginformasikan kepada pelapor. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Dan juga sebagai bahan input masukan bagi kami dalam kegiatan sosialisasi ini, dimohonkan kepada peserta atau satu orang dari setiap perwakilan kecamatan kelurahan dan perwakilan masyarakat agar dapat memberikan tanggapan dengan membuat video ya Bapak Ibu ya, testimoni, kesan dan pesan dari kegiatan sosial ini. Ya batas waktunya kita tidak batasi Bapak Ibu ya. Kita minta tolong agar dapat menjadi masukan inputan bagi kami sebagai testimoni saja Bapak Ibu. Videonya dapat dikirim ke nomor HP ya Bu ya, ke nomor HP ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin masih ada waktu ini, saya persilakan untuk apabila ada yang mau menanyakan. Karena masih ada waktu. Ya Bapak Ibu, tidak ada ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, dengar Bapak Ibu? Dengar Pak, dengar. Nah, dengar ya, kasih Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak? Mumpung masih ada waktu, kita persilakan 1 atau 2 pertanyaan. Nilainya. Ada nilainya. Atau perlu saya ulang kembali untuk poin-poinnya saja Bapak Ibu? Jadi misalnya pelapor itu tidak menyertakan identitas. Udah tadi udah lengkap dibuatnya. Buatkan suara sinyal. Ya. Oke, saya ulang lagi ya untuk poinnya Bu ya. Di sini poinnya kita harus tahu dulu hak dan kewajiban masyarakat, hak dan kewajiban penyelenggara yaitu ASN, dan juga kita harus tahu standar pelayanan. Jadi kita harus tahu dulu standar pelayanan yang ada di penyelenggara pelayanan publik yaitu OPD. OPD yang kita sebagai masyarakat yang untuk dilayani dalam artian seperti di Capil kependudukan atau di kelurahan kecamatan, di situ pasti ada standar pelayanannya. Nah, di situ biasanya sudah terpampang di front office. Jadi masyarakat harus tahu dulu standar pelayanannya, jangan sampai kita mengadu tanpa tahu terlebih dahulu standar pelayanannya. Jadi di sini kita harus, masyarakat juga harus diedukasi, jangan menginformasikan atau mengadukan sesuatu yang tidak valid. Kita tidak akan memproses. Kita memproses itu sesuai dengan data fakta yang ada. Jadi disertakan dengan dokumen pendukung juga. Jadi masyarakat harus tahu terlebih dahulu hak dan kewajibannya serta standar pelayanan yang ada di OPD tersebut. Nah, jadi standar pelayanan ini yang menjadi tolak ukur untuk melakukan pengaduan. Kalau memang ada pelanggaran di dalamnya, disertakan bukti, kita dapat proses. Bisa langsung diajukan ke kita seperti jenis pengaduan yang kita miliki saat ini. Seperti ini. Ini salurannya dari email, Facebook, kotak saran, surat pengaduan resmi, datang langsung atau media cetak online. Seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk alurnya sudah tahu, sudah jelas, cukup jelas dari Bapak Ibu ya untuk alur pengaduannya. Jadi objek pengaduan yang diadukan yaitu satu ada pendidikan, kesehatan, perizinan dan kependudukan dan pencatatan sipil untuk saat ini. Untuk saja nanti akan kita kembangkan. Itu aja mungkin Bapak Ibu. Dan mohon bantuannya Bapak Ibu ya, untuk videonya ada pesan dan kesan untuk jadi masukan bagi kita untuk kedepannya sehingga sosialisasi ini dapat berlanjut. Begitu Bapak Ibu. Mohon video karena durasinya kita tidak bahas 1 menit atau 2 menit, nggak masalah Bapak Ibu.
mohon sebagai inputan untuk kita. Kesan dan pesannya dikirim ke nomor ini Bapak Ibu ya, tolong dicatat Bapak Ibu, nanti dikirimkan melalui WA. Ya Bapak Ibu, mungkin itu aja Bapak Ibu. Sudah bisa kita tutup untuk sosialisasi ini atau mungkin ada selanjutnya? Sudah bisa ya Bapak Ibu? Sudah paham Bapak Ibu ya untuk sosialisasi pengaduan masyarakat yang kita miliki di Inspektorat Kota Batang Siantar. Sudah paham Bapak Ibu? Mohon ini Bu responnya Bapak Ibu agar kita dapat. Maaf Pak, ini kebetulan saling... dari Kelurahan Asuhan tadi agak setengah jalan baru bergabung Pak. Untuk pengaduannya Pak, saya kurang paham begitu. Tolong Pak bisa dicoba diulang Pak. Untuk pengaduannya Bu ya, Ya, untuk prosedur pengaduannya atau jenis saluran pengaduannya Bu? Jenis saluran pengaduannya Pak. Untuk jenis saluran pengaduannya yaitu melalui email Bapak Ibu. Ibu dari email, dari Facebook, kotak saran, surat pengaduan resmi, datang langsung, atau media cetak dan online. Dan untuk yang menjadi pengaduannya itu apa-apa aja gitu Pak? Hal apa aja yang bisa diadukan oleh masyarakat? Apakah keseluruhannya yang menyangkut pelayanan atau sudah ada spesifiknya gitu Pak dulu? Untuk saat ini yang kita layani untuk objek yang diadukan yaitu pelayanan pendidikan, kesehatan, perizinan dan kependudukan dan pencatatan sipil Ibu. Masih Tolong 4 Pak agak diperlama dulu Pak, kurang ini Pak, pendidikan. Di kesehatan. slide seperti yang di slide-nya Ibu, di slide PowerPoint-nya yaitu objek yang diadukan yaitu pendidikan, kesehatan, perizinan, kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk saat ini objek itu yang kita kelola untuk pengaduannya Ibu. Oh gitu ya Pak. Iya, untuk kedepannya kita akan kembangkan. Karena Tapi kita kan, masih Pak, membatasi. Untuk Kota Siantar, terus terang apalagi di kelurahan kami, untuk standar pelayanan kan kita belum punya. Kan gitu kan Pak? Gimana masyarakat? Iya Bu, seperti yang saya jelaskan tadi, di Permen 4 RB sudah dijelaskan bahwa setiap OPD harus memiliki standar pelayanan Ibu. Jadi dimohonkan kepada OPD-nya agar dapat melakukan standar pelayanan Ibu. Harus ada prosedurnya memang Ibu. Jadi berdasarkan standar pelayanan itu yang menjadi prosedur baku yang dipahami oleh masyarakat. Masyarakat, iya. Iya Bu. Jadi melalui standar itu yang menjadi aduan mereka apabila menyimpang dari standar pelayanan. Seperti itu Bu. Oke Pak. Terima kasih Pak untuk informasinya. Iya, hanya itu saja. Mungkin sudah bisa kita tutup untuk Zoom ini, Bapak Ibu sudah paham, mengerti, karena kita hanya mensosialisasikan saja pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Kota Batang Siantar. Bahan slide-nya Pak, mohon di chat di grup Pak, biar bisa untuk masukkan nama kami Pak. Makasih Pak. Oh baik, Bapak Ibu, nanti kita akan ini Bu, Bapak Ibu. Atau nanti setelah video dikirimkan kepada kami, nanti kami akan memberikan slide-nya Bapak Ibu. Oke, siap Pak, mantap. Gitu aja Bapak Ibu ya, untuk kesan-pesan dari setelah mengikuti sosialisasi ini. Jadi untuk inputan kita juga ke depannya mengadakan sosialisasi ini untuk reguler seperti itu Bapak Ibu. Sudah ya Bapak Ibu ya? Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan kepada kami dan juga atas waktu yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami untuk mengikuti sosialisasi pengaduan masyarakat ini. Apabila ada salah perkataan, mohon dimaafkan, dan kami sangat butuh dari masukan dari Bapak Ibu apabila ada yang perlu diperbaiki untuk menambah pelayanan yang lebih berkualitas di kedepannya, baik dari OPD yang sebagai Inspektorat awasi sebagai pengawas internal pemerintah maupun untuk kami sebagai pengawasnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Selamat siang dan salam sehat bagi untuk kita semua. Itu aja Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah bisa saya tutup Bu ya, Bapak Ibu. Oke, bisa Bang. Oke Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Siang Pak. Iya Pak. Oke Pak.